Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan para tullabul ilmi, para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberi kesempatan untuk mengkaji kajian-kajian ilmu Islam, khususnya pada kali ini yaitu kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab ini sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu, baik tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan sampai tingkat tinggi sekalipun. Kalau kita ketahui misalnya di era pandemi COVID-19 ini, maka kajian daringlah yang paling efektif melalui online, baik itu secara virtual, secara online dan lain sebagainya. Kita tidak bisa meninggalkan kitab-kitab ini, mengingat pentingnya bahwasanya thariqatut ta'allum, metode pembelajaran yang paling efektif sampai saat ini adalah kitab Ta'lim Muta'alim ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk kitab Ta'lim Muta'alim ini, nanti panjenengan yang masih belum mempunyai kitabnya silahkan di download Play Store misalnya. Di situ banyak sekali kitab-kitabnya, kitab Ta'lim Muta'alim khususnya, baik yang Arabnya maupun dengan terjemahannya, sehingga sangat mempermudah panjenengan semua untuk belajar kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa bab tentang kitab Ta'lim Muta'alim. Oleh karena itu ini saya mencoba untuk membacakan muqaddimahnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini yaitu muqaddimah, pembukaan. Beliau menyampaikan pesan-pesan dan beberapa bab yang akan dikaji dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini, yaitu musannifnya adalah Syekh Az-Zarnuji. Beliau sangat masyhur dengan kealimannya, kewaraannya, sehingga patut kita untuk mengkaji ini kemudian mengamalkan, khususnya kita para pencari ilmu. Syekh Az-Zarnuji mengatakan, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wala yasiluna. Beliau berpendapat, beliau ini Syekh Az-Zarnuji ini melihat banyak sekali sekarang para pencari ilmu, baik itu santri, siswa, siswi, maupun sampai hatta mahasiswa, semuanya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu misalnya, khususnya di era sekarang. Tetapi dalam kesungguhannya itu mencari ilmu, namun tidak sampai bermanfaat keilmuannya. Ini yang menjadi kendala ketika sudah bersungguh-sungguh, yajidduna ilal ilmi wala yasiluna. Mereka sangat bersungguh-sungguh tapi tidak bisa memanfaatkannya dan tidak dapat manfaat dari ilmu tersebut. Au min manafi wa thamaratihi wa hiya al-amal bihi wan nashru yuhramuna lima annahum akhta'u taraikahu wa taraku syara'itahu. Jadi beliau itu mengatakan banyak sekali memang para penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh namun tidak sampai mendapatkan manfaatnya, buah dari keilmuan tersebut, yaitu amal. Kemudian masih kurang dalam menasyarkannya, yaitu menyebarkannya. Jadi inilah kendala-kendala yang sekarang terjadi, dan ini sangat sesuai menurut saya, karena melihat memang kalau pembelajaran sudah mulai aktif, serius, metode bagus, strategi bagus, teknik bagus, tapi ketika sudah keluar lantas ini apa hasilnya, seperti itu. Jadi beliau Syekh Az-Zarnuji mengatakan annahum akhta'u taraikahu wa taraku syara'itahu. Berarti kalau seperti itu ada yang keliru. Akhta'u taraikahu, mungkin ada yang keliru dalam metode pembelajarannya,
atau dari baik dari gurunya maupun dari muridnya, nanti bisa dikaji seperti itu. Wa taraku syari'atahu, dan juga banyak yang meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Wa kullu man akhta tariqah dhallah wa la yanalu maqsuda qalla aw jalla, dan setiap orang yang sudah keliru jalannya maka dia akan tersesat otomatis ya. Kalau sudah keliru, ini nanti bisa-bisa kita tersesat juga. Oleh karena itu pentingnya mengkaji ini seperti itu. Oleh karena itu aradtu an wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil almi wal hikam. Oleh karena itu Syekh Zarnuji ini ingin menjelaskan tariqat ta'allum ya, cara belajar yang efektif ini. Ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil almi wal hikam, atas apa yang beliau baca dari kitab-kitab dan beliau dengar dari guru-gurunya. Roja'an du'a li minar raghibin fi, berharap, berdoa untuk beliau sendiri dari orang-orang yang mencintai kitab ini. Al-mukhlasin bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin ba'da mistahratun ta'ala fihi, sehingga nanti keuntungannya itu bisa diperoleh, keuntungan dan keselamatan di akhirat. Begitu doanya beliau ini ketika ketika beliau berdoa dan istikharah, meminta dengan tulus menulis kitab ini dengan harapan nanti ini bisa menjadi penolong beliau kelak di hari akhir. Allahumma amin. Wasama itu ta'limal muta'alim tariqat ta'alim. Beliau Syekh Zarnuji menamakan kitab Ta'limut Ta'alim ini ta'limul muta'alim tariqat ta'alim. Mengajarnya orang yang belajar tariqat ta'alum dengan metode pembelajaran nih, metode belajar yang efektif jelasnya. Oleh karena itu beliau membagi beberapa pembahasan. Wa ja'altuhu fusulan, beliau membagi beberapa fasal, yaitu sekitar ada 13. Yang pertama yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Yang pertama itu fasal tentang menerangkan tentang hakikat ilmu, fi mahiyatil ilmi. Kemudian juga wal fiqhi wa fadlihi, bagaimana nanti hukum mencari ilmunya. Wal fiqh ini ya, ilmu agama ini, fikih, dan keutamanya wa fadlihi. Jadi nanti akan dibahas tentang keutamaan hakikat ilmu itu apa, kemudian hukumnya bagaimana, kemudian keutamaan ilmu bagaimana, sehingga nanti kita bisa semangat dalam menuntut ilmu seperti itu. Faslun fin niyati fi halit ta'allum, kemudian faslun fin niyati fi halit ta'allum. Yang kedua yaitu tentang masalah niat, niat dalam mencari ilmu. Karena kalau kita sudah tidak niat, salah niat dari awal ya otomatis sudah. Oleh karena itu luruskan niat, insya Allah kalau sudah niatnya betul nanti akhirnya juga betul. Kemudian yang ketiga faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabatih, yaitu tentang cara memilih ilmu. Jadi ada caranya nanti memilih guru, memilih teman, dan bagaimana nanti biar bisa tekun. Wasabat ini bagaimana caranya biar tekun. Kemudian faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu tentang keagungan ilmu dan orang yang memiliki ilmu atau gurunya. Jadi cara mengagungkan, cara menghormati ilmu dan guru. Ini nanti dijelaskan. Kalau sudah ke ilmunya saja kita tidak hormat, ke gurunya tidak hormat, bagaimana mau mendapatkan ilmu. Kemudian faslun fil jiddi wal muwadzafati wal himmah. Wah, ini yang sangat penting sekali ini ya. Muwadzabah, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Jadi nanti akan bagaimana caranya biar bersungguh-sungguh, terus mencapai cita-citanya nanti biar bisa terwujudkan nanti ya, biar sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-citanya ini harus jelas seperti itu. Kemudian faslun fi bidayatis sabaq wa qadrihi wa tartibihi. Ini nanti juga akan dibahas tentang ukuran dan urutan ilmu. Jadi kalau ndak pas urutannya ya nanti
keliru nanti seperti itu. Jadi akan dibahas juga itu. Kemudian faslun fit tawakkuli. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan ya, fasal tentang tawakal. Kita kadang sudah bersungguh-sungguh kok gak bisa-bisa ya, matematika kok susah ya. Ini kok susah ya, baca kitab kok susah ya. Makanya tawakal nanti diajari nanti di sini. Kemudian faslun fi waqti tahsili. Waktu-waktu yang sangat efektif ini nanti. Kapan ini waktu yang cocok untuk belajar? Nanti waktu kapan yang pas agar kita cepat paham seperti itu. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Kemudian fasal tentang saling mengasihi dan saling menasehati. Jadi kalau ada syafaqah dan nasihat ini insyaallah nanti. Kemudian faslun fil istifadati. Ini tentang mencari tambahan ilmu pengetahuan istifadah, yakni mengambil faedah. Jadi nanti akan dibahas bagaimana trik-triknya, cara menambah ilmu-ilmunya itu bagaimana. Jadi orang itu memang harus istifad, harus mustafid, bisa mengambil faedah seperti itu. Kemudian faslun fil wara'i halat ta'allum. Wah, ini harus juga wara'i ya, sifat wara' ketika belajar. Kalau sudah ketika mencari ilmu ndak wara', suka mencuri misalnya, ya wes wassalam nanti sudah. Faslun fima yurithul hifdz wan nisyan. Nah, dijelaskan juga nanti fasal hal-hal yang bisa yurithul hifdz wan nisyan, hal-hal yang bisa menyebabkan ingatannya cepat dan juga lupa. Nanti Ustaz, saya kok susah gitu loh hafalan Qur'annya, hafalan pelajaran kok susah ya, ini makanya baca ini bagaimana caranya nanti bisa mempertajam ingatan. Juga dibahas juga kenapa kok sering lupa seperti itu. Kemudian faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu, juga dibahas tentang fasal bagaimana cara mendatangkan rezeki dan juga apa-apa yang bisa hal-hal yang bisa menyebabkan kok rezekinya susah. Kemudian juga dijelaskan tentang wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, hal-hal yang menyebabkan bertambahnya umur dan yang mempercepat umur seperti itu. Ini yang bisa mengurangi umur, hal-hal apa saja. Wah, ini sudah mulai pembahasan mulai tinggi ini, nanti sudah di akhir-akhir. Ya, itu 13 bab yang akan dibahas oleh kitab Ta'lim Muta'alim yang pengarangnya adalah Syekh Zarnuzi. Semoga ini dalam mukaddimah ini kita mendapatkan barokah, faedah, seperti yang dikatakan tadi, ada faslun nanti istifadah. Jadi kita dianjurkan untuk mustafid, mengambil faedah terutama dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini. Baiklah, mungkin itu saja untuk mukaddimah awal kitab Ta'lim Muta'alim ini. Untuk selanjutnya kita akan mengkaji dan mengkaji terus ya, seperti itu. Terus dalam kajian baik secara online ini ya, misalnya di YouTube. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini pesan terakhir beliau dalam mukaddimahnya. Memang tidak ada pertolongan ya, dan tidak ada taufik, tidak ada petunjuk nanti kecuali dari illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya kita berserah diri, tawakal, dan kehadiratnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.